Oke, selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Satrio Hadiwibowo. Saya mahasiswa BINUS Online Learning, BINUS University. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai SGD dan SGD 13. Mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin kurang familiar atau masih kurang paham mengenai SGD dan SGD 13, mungkin ada beberapa sedikit penjabaran dari saya. Untuk SDG adalah Sustainable Development Goals atau bisa kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG ini terdiri dari 17 tujuan global yang sudah ditetapkan oleh PBB. Kemudian tujuan dari SDG ini adalah untuk mencapai masa depan yang lebih baik, lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kemudian SDG itu mencakup isu-isu penting seperti isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan lingkungan hidup. Kemudian untuk SDG 13 itu sendiri adalah kita fokus pada penanganan perubahan iklim. Tujuan untuk yang bertujuan untuk menyerukan tindakan segera untuk segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya secara sederhana, baik itu dalam upaya mengurangi energi rumah kaca, pembangunan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi, kemudian mitigasi tindakan perubahan iklim dalam kebijakan dan strategi nasional. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah bergabung narasumber kita, salah satu wanita hebat di PT Pertamina Persero, Ibu Irmanur Prasetyaningrum. Selamat sore Ibu. Untuk Ibu Irmanur Prasetyaningrum ini adalah Technical Expert Upstream Technology Development 1 PT Pertamina Persero. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama nih Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai SGD dan SGD 13 Ibu ya. Menurut Ibu, SGD 13 itu pentingnya bagi kita untuk sekarang itu apa sih? Ini pertanyaan bagus. SDG 13 itu menurut saya ya, itu penting karena perubahan iklim itu sudah berdampak langsung kepada kehidupan kita sehari-hari. Dari bencana alam, krisis air dan pangan, hingga kesehatan. Nah, tanpa aksi nyata, dampaknya itu bisa menjadi tidak terkendali. SDG 13 ini juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan lain dan memastikan bumi itu tetap layak huni bagi generasi mendatang, seperti itu. Nah, menurut Ibu, tantangan terbesar yang kita hadapi untuk mencapai target SDG 13 khususnya di Indonesia itu apa saja? Tantangan terbesar dalam mencapai SDG 13 di Indonesia adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan urgensi pengurangan emisi karbon, khususnya di Indonesia ya. Di sektor energi khususnya ini masih tinggi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menjadi tantangan struktural. Nah, selain itu keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, pendanaan yang memadai, serta koordinasi lintas sektor juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Edukasi dan kesadaran publik tentang dampak perubahan iklim itu juga masih perlu ditingkatkan secara masif, seperti itu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu melihat peran dari sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menghadapi perubahan iklim? Perubahan iklim itu adalah isu kolektif ya, yang memerlukan kolaborasi erat. Pemerintah yang memiliki peran utama dalam menetapkan regulasi dan insentif kebijakan yang mendorong transisi energi. Nah, sektor swasta seperti Pertamina ini memiliki tanggung jawab untuk berinovasi dan mengimplementasikan teknologi yang rendah karbon, sedangkan masyarakat sendiri dan masyarakat sipil berperan penting dalam pengawasan, advokasi, dan membentuk gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, ketiganya ini harus saling menguatkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, seperti itu. Kemudian bisa diceritakan dari PT Pertamina Persero sendiri sudah ada proyek atau inisiatif
tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mendukung program SDG 13 ini. Pertamina ini itu telah menjalankan berbagai inisiatif ya, yang strategis, termasuk pengembangan green refinery, co-processing biofuel, pembangunan PLTS di lingkungan operasi, hingga program Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Nah, kami juga itu aktif dalam inisiatif dekarbonisasi seperti pemanfaatan kendaraan listrik di lingkungan kerja serta efisiensi energi di seluruh lini bisnis kami. Seperti itu. Kemudian inovasi atau teknologi yang telah diterapkan oleh Pertamina untuk mengurangi emisi karbon itu apa saja? Beberapa teknologi kunci ya yang mungkin telah kami lakukan. Salah satunya inovasi yang telah kami implementasikan adalah proyek CO2 EOR, yaitu Enhanced Oil Recovery Injection di salah satu sumur di lapangan Jatibarang. Nah, teknologi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perolehan minyak dari reservoir, tapi juga berfungsi sebagai solusi dekarbonisasi karena CO2 yang diinjeksikan akan terperangkap di subsurface di dalam formasi geologi bawah permukaan. Dengan demikian, proyek ini itu memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu pertama adalah peningkatan produksi migas dan pengurangan emisi karbon. Nah, inisiatif ini menjadi bagian dari langkah strategis Pertamina dalam mendukung transisi energi dan mencapai target net zero emission seperti itu. Kemudian menurut Ibu sendiri nih, langkah-langkah yang konkret yang bisa kita lakukan baik dari segi sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil untuk kurun waktu 5-10 tahun ke depan untuk mempercepat penanganan perubahan iklim itu apa sih? Kita perlu mempercepat transisi ke energi bersih, kemudian kita memperkuat regulasi karbon dan memperluas insentif bagi sektor energi atau sektor industri yang mengadopsi teknologi hijau. Selain itu, investasi besar dalam riset dan pengembangan serta peningkatan kapasitas SDM juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dekarbonisasi seperti itu. Kemudian menurut Ibu pribadi, menurut Ibu sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sipil, kesadaran kita baik itu kesadaran masyarakat yang ada di ibu kota maupun kesadaran masyarakat yang ada di luar ibu kota untuk mengantisipasi dan supaya masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam mitigasi dan upaya perubahan iklim. Tentunya dengan menurut saya ya, tentunya dengan kampanye edukatif yang konsisten, kemudian ada kolaborasi dengan sektor pendidikan serta pelibatan masyarakat dalam proyek hijau lokal itu sangat efektif. Kemudian masyarakat juga perlu diberikan akses dan informasi yang mudah dipahami tentang apa yang bisa mereka lakukan sehari-hari untuk berkontribusi seperti itu. Kemudian mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya dari saya, untuk harapan Ibu di masa depan tentang penanganan perubahan iklim dan bagaimana cara kita bisa mencapai masa depan tentang cara mengurangi cara mengurangi emisi karbon baik itu dari industri ataupun dari pihak BUMN seperti Pertamina sendiri supaya perubahan iklim ini dapat teratasi, isu-isu perubahan iklim ini. Harapan saya ya tadi ya poinnya. Harapan saya tentunya berharap Indonesia ini bisa menjadi role model transisi energi yang adil dan inklusif di Asia Tenggara maupun di dunia ya, dengan sinergi semua pihak baik itu pemerintah, swasta, akademis dan masyarakat. Itu saya percaya dengan sinergi kita bisa mencapai tadi yang tadi saya singgung itu target net zero emission serta bertahap, namun kita pasti bisa untuk melakukan penanganan perubahan iklim seperti itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih untuk Ibu Irma
Kemudian untuk rekan-rekan, mari kita jaga lingkungan kita, kita bersama-sama bisa mengurangi pengurangan emisi karbon, kemudian efek dari rumah kaca, supaya target dari SDG 13 terutama untuk isu-isu tentang perubahan iklim itu bisa segera kita tegakkan, bisa segera kita laksanakan, supaya dampak di masa depan untuk generasi-generasi mendatang itu tidak dirasakan begitu beratnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Rema. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.